Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandri MAG beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis bimbingan dan konseling Islami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan makalah yang berjudul Menganalisis Bimbingan dan Konseling Islami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah bimbingan dan konseling, sekaligus sebagai upaya untuk memahami lebih dalam bagaimana konsep dan bimbingan konseling dapat diterapkan dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan secara ringkas namun runtut mengenai latar belakang, pembahasan utama, hingga kesimpulan dan saran dari makalah yang telah disusun. Setiap manusia dalam kehidupannya pasti menghadapi berbagai permasalahan, baik yang bersifat pribadi, sosial, pendidikan, maupun spiritual. Permasalahan-permasalahan tersebut seringkali menimbulkan tekanan psikologis, kebingungan dalam mengambil keputusan, serta kegelisahan batin apabila tidak ditangani dengan baik. Selama ini praktik bimbingan dan konseling banyak berkembang berdasarkan pendekatan psikologi barat yang menitik beratkan pada aspek rasional, emosional, dan perilaku. Pendekatan ini tentu sangat membantu, namun bagi masyarakat muslim, pendekatan tersebut seringkali dirasakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spiritual individu. Islam sebagai agama yang menyeluruh telah memberikan pedoman hidup yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam proses bimbingan dan konseling. Dari sinilah muncul konsep bimbingan dan konseling Islami, yaitu pendekatan yang memadukan ilmu psikologi dengan ajaran Islam untuk membantu individu menemukan solusi hidup yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga bermakna ukhrawi. Rumusan masalah dan tujuannya yang berlandaskan latar belakang tersebut, makalah ini membahas beberapa pertanyaan utama, diantaranya apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling Islami, apa tujuan dan fungsinya, apa prinsip-prinsip dasarnya, bagaimana pendekatan dan teknik yang digunakan, serta mengapa bimbingan dan konseling Islami relevan diterapkan di era modern. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis konsep bimbingan dan konseling Islami secara komprehensif sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun praktisi pendidikan Islam dalam memahami dan menerapkannya. Bimbingan dan konseling Islami dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami, mengatasi permasalahan hidupnya, serta mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan ajaran Islam. Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dimensi jasmani, akal, emosi, dan spiritual yang saling berkaitan. Berbeda dengan konseling konvensional, bimbingan dan konseling Islami menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai nilai utama. Konselor Islami tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang membantu klien mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, penyelesaian masalah dalam konseling Islami tidak hanya berorientasi pada ketenangan psikologis, tetapi juga pada ketenangan batin dan keselamatan hidup di dunia serta di akhirat. Tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islami adalah
membantu individu mencapai kebahagiaan hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Individu diarah agar mampu menghadapi masalahnya dengan penuh kesabaran, melakukan ikhtiar secara bersungguh-sungguh, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bimbingan dan konseling Islami memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, dan pengentasan, serta pengembangan. Fungsi pemahaman membantu individu mengenali potensi dan kelemahan dirinya. Selanjutnya, fungsi pencegahan bertujuan untuk menghindari individu dari perilaku menyimpang. Fungsi pengentasan membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan fungsi pengembangan diarahkan pada pembentukan kepribadian muslim yang berakhlak mulia. Selanjutnya, bimbingan dan konseling Islami berlandaskan beberapa prinsip dasar. Prinsip yang paling utama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber segala pertolongan dan solusi atas permasalahan hidup manusia. Selain itu, prinsip fitrah manusia yang memandang bahwa setiap individu memiliki potensi kebaikan yang dapat dikembangkan. Prinsip akhlak juga menjadi landasan penting, seperti kejujuran, empati, kasih sayang, dan sikap tidak menghakimi. Konselor Islami dituntut untuk memberikan nasihat dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah, sesuai dengan ajaran Islam, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam praktiknya, bimbingan dan konseling Islami menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan spiritual, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosial. Pendekatan spiritual dilakukan melalui penguatan iman seperti berdoa, zikir, dan tadabbur Al-Quran. Pendekatan psikologis digunakan untuk memahami kondisi kejiwaan klien secara ilmiah, sedangkan pendekatan sosial memperhatikan pengaruh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Teknik yang digunakan antara lain dialog empatik, pemberian nasihat yang baik atau mau'idhatul hasanah, keteladanan, serta penguatan perilaku positif. Selain itu, kisah-kisah para nabi dan tokoh teladan juga sering dimanfaatkan sebagai media refleksi dan pembelajaran moral bagi klien. Di era modern yang ditandai dengan tekanan hidup, krisis identitas, dan degradasi nilai moral, bimbingan dan konseling Islami memiliki relevansi yang sangat kuat. Pendekatan ini mampu memberikan solusi yang menyeluruh karena tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga spiritual dan moral. Bimbingan dan konseling Islami sangat relevan diterapkan di lembaga pendidikan, khususnya sekolah dan perguruan tinggi Islam, karena mampu membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa bimbingan dan konseling Islami merupakan proses bantuan yang bersifat holistik dan integral karena memadukan pendekatan psikologis dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan ini membantu individu tidak hanya menyelesaikan masalah hidup, tetapi juga memahami hakikat darinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Melalui prinsip tauhid, fitrah, dan akhlak, bimbingan dan konseling Islam menjadi pendekatan yang relevan dan bermakna dalam menghadapi tantangan kehidupan modern ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya bimbingan dan konseling Islami dalam dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.